Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tari tortor yang mana telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tarian ini berasal dari daerah Batak Toba atau Sumatera Utara. Sebelum kami menampilkan tarian, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sejarah tari tortor, makna tari tortor, jenis dan fungsinya, serta pola lantai yang ada di dalam tari tortor. Sejarah tari tortor. Tarian ini diperkirakan telah ada sejak zaman Batak Purba. Pada masa itu, tarian tortor dijadikan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur. Nama tari ini berasal dari kata tortor, yaitu bunyi hentakan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Ada pendapat dari seorang praktisi dan pecinta tari tortor bernama Toga Manebaho. Beliau memberikan pendapat bahwa tujuan tarian ini dulunya adalah untuk upacara kematian, panen, penyembuhan, hiburan, atau pesta muda-mudi. Selain itu, sebelum melaksanakan tarian harus melalui ritual tertentu. Hingga saat ini, belum ada literatur ilmiah yang menjelaskan sejarah tari tortor serta gondang sembilan yang mengiringinya. Akan tetapi, menurut Edi Setiawat, guru besar tari dari Universitas Indonesia, telah ada catatan dari zaman kolonial yang mendeskripsikan perjalanan tarian tortor. Meski berasal dari Batak, ternyata jika ditelusuri, tarian ini mendapat pengaruh dari India. Bahkan lebih jauh lagi, tarian ini juga memiliki kaitan dengan budaya Babilonia. Ada pendapat yang memperkirakan jika tari tortor ada sejak zaman ke-13 Masehi dan telah menjadi bagian dari kebudayaan Batak. Pendapat ini disampaikan oleh mantan anggota Anjungan Sumatera Utara periode 1973 hingga 2010, sekaligus pakar tortor. Perkembangan awal tarian ini dulunya hanya di kehidupan masyarakat Batak di kawasan Samosir, Toba, dan sebagian kawasan Humbang. Dalam praktiknya, tarian tortor juga melibatkan beberapa patung batu yang telah dimasuki roh dan patung tersebut akan menari. Kemudian, tortor mengalami transformasi seiring masuknya agama Kristen di kawasan Silindung. Saat itu, budaya tortor lebih dikenal dengan kesenian nyanyian dan tari modern. Tarian tortor di Pahae dikenal dengan tarian gembira dan lagu berpantun yang disebut tumba atau Pahae do Mulani Tumba. Dari sinilah tari tortor tidak lagi berkaitan dengan roh dan unsur gaib lain, akan tetapi menjadi perangkat kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Batak. Nama saya Jessica. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi dari tari tortor. Yang pertama yaitu tortor pangurasan atau pembersihan. Tari tortor pangurasan adalah tarian yang dilakukan saat ada pesta besar. Sebelum acara dimulai, maka tempat atau lokasi pesta harus dibersihkan dengan jeruk purut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari bahaya dan musibah. Yang kedua yaitu tortor Sipitu Cawan. Tari tortor Sipitu Cawan ini dilaksanakan ketika ada acara pengangkatan raja. Tarian ini mengisahkan 7 putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di gunung Pusuk Buhit. Kemudian pada waktu yang bersamaan datang pula pisau 7 sarun atau pisau Sipitu Sasarung. Yang ketiga yaitu tortor Tunggal Panaluan. Tortor ini adalah budaya ritual yang digelar saat desa sedang terkena musibah. Tari tortor ini dilakukan oleh para dukun sebagai cara untuk mendapat petunjuk dalam mengatasi masalah yang ada. Musik pengiring dari tari tortor atau dikenal juga dengan nama magondangi, yaitu berbagai alat musik khas dari Sumatera Utara. Contoh alat musik ini adalah gondang, ogung, oloan, sarune, gordang, ihuton, pagora, sodoal, hese, dan taganing. Ada keunikan dari alat musik pengiring dari tortor ini, yaitu gondang. Saat mengiringi tari tortor, digunakan 9 jenis gondang atau dikenal juga dengan gondang 9. Pada tari, terdapat kostum dan tata rias. Begitu juga dengan tarian tortor, yang dimana busana setiap penari haruslah mengikuti aturan khusus. Baik kita kaum pria maupun kaum wanita diharuskan memakai kain ulos atau kain tenun khas suku Batak pada bagian kepala dan bagian bahu. Motif kainnya pun bebas, asalkan sesuai dengan tema pesta yang diangkat pada gelaran tarian tradisional tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmalia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola lantai kelompok saya, yaitu tari tortor. Nah, di pola lantai yang pertama, di sini ada barisan perempuan dan barisan laki-laki. Nah, inisial N itu sebagai Natasha, D sebagai Dwi, dan J sebagai Jessica. Sedangkan yang barisan laki-laki itu ada F sebagai Fatan, R sebagai Randy, dan A sebagai Arya. Terus lanjut ke pola lantai yang kedua. Nah, di pola lantai yang kedua ini barisannya sudah mulai memecah. Nah, yang di barisan depan ini ada barisan perempuan dan di barisan belakang itu barisan laki-laki. Sedangkan barisan laki-lakinya itu berada di sela-sela antara posisi perempuan, yang dimana F atau Fatan berada di antara Natasha dan Dwi, Randy di antara Dwi dan Jessica, dan Arya ada di ujung. Terus lanjut ke pola lantai yang ketiga. Di pola lantai yang ketiga ini kita saling berhadapan, yang berpasangan. Di sini Natasha berpasangan dengan Fatan, Dwi dengan Randy, dan Jessica dengan Arya. Jadi kita saling berhadapan dengan pasangan masing-masing. Terus di pola lantai yang keempat, ini barisan perempuan itu memecah membentuk lingkaran. Nah, ini barisan laki-lakinya. Nanti mereka akan memutar, kemudian masuk di antara barisan perempuan. Nanti lanjut ke lanjut ke pola lantai yang kelima. Di pola lantai yang kelima ini, barisan laki-laki sudah masuk di sela-sela yang barisan perempuan. Ini kita membentuk lingkaran. Terus di pola lantai yang keenam seperti ini. Jadi di pola lantai yang keenam itu nanti kita bakal memecah, terus bergandengan tangan dengan pasangannya masing-masing. Di sini ada Arya dengan Jessica, Fatan dengan Natasha, dan Randy dengan Dwi. Kemudian setelah kita mecah dan bergerak dengan pasangan masing-masing, bergeraknya itu membentuk satu barisan. Nah, barisannya ini lurus ya, sejajar. Ini barisnya juga sesuai dengan pasangan masing-masing. Kemudian ini juga menjadi pola lantai yang terakhir, yaitu pola lantai yang ketujuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.